Halo teman-teman semua, kembali lagi Isa di sini. Selamat datang di channel Link Property. Nah, hari ini adalah hari yang spesial banget karena Isa di sini sedang bersama dengan Pak Roni sebagai prinsipal dari Link Property. Wah, luar biasa. Pak Roni gimana? Apa kabar Pak Roni? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah, di video ini teman-teman, kita akan bahas perjalanan beliau, visi misi beliau di dunia properti ini seperti apa, dan bagaimana caranya seorang agen properti itu bisa berkembang dan sukses di industri properti. Nah, teman-teman mau kelanjutannya? Simak terus video ini ya, teman-teman. Nah, baik, siap Pak Roni. Ini saya mau bertanya ini Pak Roni. Saya ini kepo. Kira-kira perjalanan karirnya Pak Roni dari dulu sampai di titik ini gimana Pak Roni? Bisa diceritakan Pak Roni? Oke, ya. Halo, apa kabar, Sa? Alhamdulillah baik Pak Roni. Baik, ya. Jadi, kalau banyak orang nanya ini, Sa, apakah Pak Roni ini punya background properti gitu ya? Ternyata saya ini tidak punya background properti. Mungkin banyak teman-teman juga di kantor kita ini yang belum punya background properti di awal karirnya ya. Jadi jangan khawatir, saya juga mengalami hal yang sama. Saya ini tidak punya background properti. Bahkan saya dibilang ini adalah profesional. Saat saya masih kuliah itu tinggal skripsi saya udah bekerja waktu itu. Jadi saya udah bekerja ikut satu perusahaan di daerah Gedangan Waru sana. Tapi pekerjaan waktu itu menuntut saya harus stay di kantor ya. 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5 tiap harinya seperti itu. Bahkan saya kan termasuk senior IT ya di sana ya. Sehingga saya sering terbang tuh. Jadi perusahaan itu berkembang banget, punya banyak cabang di beberapa wilayah Indonesia, sering terbang kadang siang lagi di Bogor, tiba-tiba nanti sore berangkat ke Balikpapan ya. Seperti luar biasa, itu. luar biasa. Dari Balikpapan nanti kamu lanjut ya di Tasikmalaya gitu. Jadi pulau-pulau di Indonesia ini tinggal Pulau Papua saya yang belum saya datang bisa. Kalau Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Sumatera apalagi ya. Saya sering pulang kampung juga ya. Pulau Jawa ya udah paling sering juga gitu. Jadi banyak pekerjaan saya itu harus menuntut saya keluar kota bahkan keluar pulau. Sehingga konsekuensinya apa? Saya sering jauh sama istri ini. Bahkan dalam satu minggu kadang cuma 2 hari, 1 hari gitu ketemu. Terus besoknya harus terbang lagi, berangkat lagi gitu. Kadang lagi kerja di kantor, tiba-tiba berangkat sampai kantor jam 10 pagi, sudah diinfo ada cabang yang bermasalah, silakan terbang hari ini juga, pulang ke rumah, beli tiket, langsung berangkat lagi. Seperti itu, Sa. Luar biasa. Sehingga saya membutuhkan satu pekerjaan yang dimana punya flexible time yang cukup tinggi ya. Punya temen, punya sahabat dari istri juga, dari Bu Linda, dia seorang agen properti. Sempat nanya-nanya kan, Bu Linda nanya dia jadi agen properti itu seperti apa gitu loh. Sehingga ditanyakanlah kepada saya, minat gak jadi agen properti? Katanya waktunya cukup fleksibel gitu ya, nggak harus ngantor gitu segala macam. Tapi penghasilannya luar biasa gitu awalnya ya. Jadi, wah boleh nih, tertarik gitu ya. Jadi waktu itu saya diperkenalkan, akhirnya join oleh satu merek brand tertentu. Saya sebut aja lah brand Ray White ya. Saya ini tetap bangga sebagai pernah bekerja di Ray White yang dimana brand ini kan brand internasional ya dari Australia ya. Nah disitulah saya awal karir saya di dunia properti, atau bisa dibilang itulah titik awal saya kenal properti, Sa. Seperti itu. Siap. Itu tahun berapa Pak Roni itu? Kalau saya tarik mundur sekitar 2012-2013 ya saya. 2012-2013. Oh, lumayan. Berarti berapa tahun tuh? Udah 13-14 tahunan. Hampir 14 tahun Hampir ya. 14 tahun. Gitu. Oh, luar biasa. Kira-kira ada nggak Pak pengalaman yang paling besar, yang paling membagongkan gitu di dunia properti ini? Pengalaman yang paling besar ya? Oke. Menurut saya pernah menghandle satu klien, cari 11 titik untuk disewa, Sa. Oh, luar biasa, 11 jadi, titik. Dalam 1 bulan dia harus memiliki tempat untuk muridnya ya. Jadi dia dari satu instansi pendidikan gitu, Pak, saya butuh 11 titik atau 12 titik untuk dijadikan asrama bagi siswanya dia. Karena waktu itu kalau nggak salah asrama di kampusnya dia sedang direnovasi gitu ya. Jadi bisa dibilang 1 bulan tuh saya closing 12 ah. 1 bulan closing 12. 1 bulan closing 12. Itu momen besar saya dari penghasilan properti ya. Tapi kalau momen besar saya di bidang properti menurut saya saat tim saya sudah mulai berkembang dan banyak, saya dipercaya untuk jadi prinsipal sebuah kantor, Sah.
Oke. Nah, itulah menurut saya Siap. titik balik kenapa saya Mm-mm. bisa jadi bisnis owner seperti saat ini, seperti itu. Oke, Ya. oke, oke, siap, siap. Kira-kira ini Pak Roni, Hmm. apakah ada sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Pak Roni? Oke, bagi saya ini tetap menghargai sahabat saya dulu yang pernah mengantarkan saya di posisi sekarang. Bahkan leader-leader saya dulu juga sangat saya hargai. Mm. Menurut saya berkat mereka lah saya kenal properti, berkat mereka saya mengenal betapa dahsyatnya bisnis ini, sehingga membuat saya termotivasi dan terpacu terus untuk berkembang dan berkembang seperti itu. Tentunya ada sosok itu, dan saya sangat berterima kasih dengan mereka. Saya tidak akan pernah lupa mereka, karena mereka lah saya ada di posisi saat ini, Sah. Oke, baik. Ih, memang luar biasa loh Pak Roni ini. Ini ada ini Pak, saya mau bertanya. Kira-kira apakah dengan mengambil keputusan terjun di dunia properti ini adalah menjadi keputusan terbaik menurut Pak Roni? Oke, pertanyaan bagus. Jadi, at least saya bersekolah SMA sampai dengan pendidikan tinggi gitu ya. Kok ujung-ujungnya di bisnis properti gitu ya. Teman-teman jangan salah bahwa pekerjaan ini juga memiliki penghasilan yang tidak kalah dibanding kita harus ikut kerja kantor gitu ya. Sorry aja, bukan maksudnya merendahkan beberapa profesi ya. Dari teman seangkatan dulu yang masih sekolah, bahkan berkuliah, bahkan sekarang kerja ikut satu perusahaan gitu ya. Memang karirnya meningkat sebagai manajer segala macam. Tapi dari penghasilan saya rasa kita tidak kalah, Sah. Nah, bahkan saya bisa bilang saya banyak menangnya dari mereka. Kok bisa? Yang pertama, saya punya waktu yang sangat fleksibel. Saya bisa pulang kampung sebulan. Mereka kalau ikut orang mungkin tuh pulang kampung sebulan. Iya, jelas nggak Mungkin ya, setelah balik, tapi jangan masuk lagi ya mulai sekarang gitu ya. Alias dikeluarin gitu ya. Tapi saya bisa itu, Sah. Bahkan di saat saya mudik kemarin tuh di Medan hampir satu bulan lebih bahkan. Bisa closing di sana, Sah. Luar biasa. Nah, jadi sangat-sangat fleksibel banget waktu kerjanya. Bahkan bisa dikerjakan dimanapun. Hanya Bondo ini loh. Butuh HP yang dimana bisa terkoneksi internet, kita sudah bisa kerja dimanapun. Oke. Seperti itu, Sah. Oh, luar biasa. Terus dari semua cerita yang luar biasa itu tadi Pak, kira-kira ada nggak momen tersulit yang bikin Pak Roni merasa kayak, wah nggak bisa ini harus berhenti, tapi akhirnya Pak Roni tidak berhenti dan sampai di titik ini? Oke, menurut saya dari bisnis properti ini saya punya beberapa banyak partner ya, bahkan sahabat di mana memulai bisnis ini bareng-bareng waktu itu, bahkan kita juga pernah dekat sebagai teman sahabat, bahkan kadang kayak seduluran gitu ya. Tapi di mana ternyata itu tidak menjamin bisa bekerja sama dalam satu bisnis. Itu menurut saya momen yang sangat menyakitkan lah ya. Jadi itu cukup membekas sehingga di posisi saat ini saya memutuskan untuk istilahnya solo karir ya. Tapi tentunya dengan support teman-teman yang ada di kantor, itulah yang membuat saya tidak mau membuat orang sakit, bahkan saya juga tersakiti lagi, Sah. Itu jika saya memutuskan untuk ini mungkin jalan terbaik ya. Jadi biarkan kemarin-kemarin tuh kejadian semua itu jadi pengalaman lah ya, pengalaman kita untuk tentunya lebih baik ya saya. Baik, Jangan menyakitin orang lah, saya udah benar. cukup. Iya, emang pengalaman-pengalaman pahit itu kita jadikan pelajaran. Betul. Kita ambil pelajarannya. Ya. Baik, siap Pak Roni. Ini dengan adanya Link Property, brand yang Pak Roni buat sendiri sekarang, sebenarnya apa sih visi utama Pak Roni ketika memimpin Link Property ini? Baik, tadi pertanyaan kamu kan yang membuat hampir menyerah ya. Hampir menyerah. Sebenarnya di titik di mana saya pengen mundur di dunia properti udah beberapa kali terjadi. Ya tentunya dengan tadi ya berakhirnya kerjasama dengan teman-teman baik, dengan sahabat, dengan seduluran tadi gitu ya. Itu membuat saya ini kalau tak terus-teruskan akan seperti ini gitu ya. Tetapi kan berjalannya waktu ternyata tim ini makin besar ya saya. Kita saat ini di Link Property sudah memiliki hampir 90 teman-teman agent ya, 90 agent yang tergabung di kita. Bayangkan kalau saya memutuskan mundur, bagaimana dengan teman-teman ini? Nasib teman-teman ini, mereka apakah masih punya wadah atau mungkin mereka akan tercerai-berai, nggak tahu kemana kan?
semua chemistry yang udah kita bentuk yang sekarang ini kamu bisa merasakan ya di kantor kita sangat ngerasa Sangat keluarga kental banget sekali ya. ya, sangat merasa keluarga banget. Akhirnya harus terpisah, ya kan? Disitulah yang membuat saya kembali harus oke, saya memantapkan diri, saya tidak bisa meninggalkan bisnis ini saat ini. Bukan berarti saya ada rencana untuk meninggalkan di kemudian hari, bukan gitu maksudnya. Tetapi inilah yang membuat saya harus terus berjuang di sini demi kalian semua menjadi mempunyai wadah di tempat ini tentunya untuk kalian berkarir, menghasilkan, merubah hidup apapun lah ya, mewujudkan mimpi-mimpimu. Inilah wadahnya. Saya sediakan wadah ini untuk kalian. Sehingga Isa bisa lihat gaya kepemimpinan saya di kantor juga tidak otoriter kan, saya selalu berusaha terbuka, berusaha melihat kelemahan-kelemahan teman-teman di mana kita upgrade dan improve di sana kan, supaya lebih produktif, supaya lebih apapun itulah kita lakukan untuk membuat teman-teman merasa dan merasa inilah tempatku berjuang, inilah rumahku yang harus kusayangi dan tempat aku untuk mewujudkan semua impianku, seperti itu. Oke, siap. Gitu, Wah, luar biasa banget Pak Roni. Kira-kira dengan adanya Link Property ini, dengan semangatnya Pak Roni mau memberikan wadah kepada teman-teman agent semua, kira-kira ada nggak perubahan yang ingin Pak Roni bawakan ke kantor ini dalam 1-3 tahun ke depan? Dalam 1-3 tahun ke depan, saya pengen menelurkan orang-orang yang bisa seperti saya, Jadi memang setelah Link Property ini terbentuk sekitar bulan Oktober lalu ya kita launching, tapi di bulan Agustus kita sudah prepare untuk mempersiapkan Link Property dengan baik. Ada tuh teman-teman yang di luar sana yang bilang, kalau mau punya brand Link Property gimana caranya gitu ya. Mungkin maksudnya dia ataukah beli franchise atau beli merek atau beli sistem atau join seperti apa gitu ya. Tapi saya nggak melihat itu satu kesempatan yang harus segera saya ambil. Saya mau Link Property jadi besar pun nanti harus berasal dari dalam sendiri. Kalian inilah nanti yang memiliki Link Property dimanapun. Misalnya kita punya Link Property di mana, di Sidoarjo, di Surabaya Barat atau di pusat dimanapun. Saya berharap itu ada dari internal kita, yang benar-benar berkembang, mempunyai fundamental yang bagus untuk berdiri jadi sebuah kantor Link. At least di mana berarti itu keluarga kita juga, bukan? Iya, Bukan orang lain yang beli merek kita sehingga dia memakai brand kita ini untuk memulai bisnisnya, nggak gitu. Jadi saya mau dimanapun nanti Link Property itu adalah at least sebagai keluarga kita. Oke. Ya, itu bagian dari kita ya. Ibaratnya saya bisa mempunyai anak lah di sana, di sini dan di mana-mana gitu. Itu impian terbesar saya sebenarnya untuk membuat Link Property ini menjadi wadah besar buat kita semua. Oke, Gitu, siap. Memang Link Property ini kekeluargaannya saya Kerasa sendiri ya? kerasa ya. Jadi sebagai agent di sini memang kerasa kayak wah, saya nggak pernah menemukan kantor dengan kekeluargaan yang paling kental selain Link Property. Bukan gara-gara sedang di-shoot ya, Bukan gara-gara sedang di-shoot, ngapain? Kalau di-shoot doang mah bisa dibayar. Saya ini orangnya nggak murah-murahan. Oh gitu ya. Gitu, bener. Oke. Luar biasa. Nah ini Pak Roni, kira-kira dengan pengalaman Pak Roni memimpin sebuah kantor, kira-kira apa kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh seorang bisnis pemimpin properti? Menurut saya ada ya. Saya tidak bilang rata-rata, tapi mungkin ada ya. Seorang business owner atau pemimpin di properti itu yang coba memanfaatkan agentnya. Artinya mungkin saja di benak mereka agen-agen ini adalah sumber daya yang bisa mereka kelola untuk menghasilkan keuntungan pribadi yang lebih besar, sehingga ibaratnya diperes sampai keluar darahnya pun bisa, yang penting kan menghasilkan buat dia. Kalau saya lihat bukan seperti itu ya. Jadi bisnis properti ini adalah bisnis manusia, di mana memanusiakan manusia sehingga manusia tersebut bisa berhasil dan berguna, itu adalah sebuah keberhasilan. Bukan di mana orang-orang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan buat pribadi, itu adalah sebuah keberhasilan. Bukan itu menurut saya. Jadi menciptakan leader-leader, membuat orang lebih berguna, membuat orang mempunyai penghasilan yang lebih baik, merubah hidupnya, itu adalah keberhasilan,
Jadi menurut saya itulah poinnya link property ini ada. Luar Gitu. biasa memang. Berarti properti ini bisnis manusia juga gitu ya. Sangat. Sangat. Jadi kalau bilang ini bisnis yang bukan bisnis manusia, berarti dia belum memahami penuh filosofi agent properti itu seperti apa sih. Menurut saya itu sih. Saya bisa bicara gini karena saya udah mengalami duluan ya. Saya sudah mengelola bukan mengelola ya, membawain ratusan agent ya yang pernah ada di bawah saya, sehingga saya benar-benar tahu bagaimana harus membuat orang-orang ini merasa nyaman di satu rumah supaya mereka merasain di dalamnya, seperti itu sih. Oke, luar biasa. Nah, dari bisnis manusia itu tadi Pak, berarti kan Pak Roni sudah bisa memiliki bawahan yang, bukan memiliki bawahan yang ngomongnya, Memiliki tim. Benar, memiliki tim yang banyak orang itu tadi. Nah, kira-kira tantangan terbesar dalam membangun tim itu apa? Tantangan terbesar dalam membangun tim ya, tantangan terbesar. Ya, gini sih. Namanya bisnis manusia dengan keinginannya sendiri, karakternya sendiri. Kadang ada yang bisa dikendalikan, kadang ada yang punya emosinya berlebihan, kadang ada yang orangnya pasif, tidak ada pergerakan. Kadang ada orang yang terlalu aktif sampai nerabas ini buat kesalahan di mana-mana. Kita harus kayak bunglon menurut saya. Dan kita harus juga memahami karakter kita di kantor, karakter tim kita di kantor tersebut. Orang ini tipenya kayak gini, berarti saya nggak bisa. Jadi nggak ada satu rumus baku yang bisa diterapkan untuk dipakai untuk istilahnya memanajemen satu tim ya, atau satu orang gitu. Tidak ada menurut saya. Harus ada ilmu khususnya terhadap orang ini, harus diperlakukan seperti ini, treatmentnya seperti ini. Dengan karakter kayak gini, kita pelajari karakternya kayak gini, kita harus bisa berusaha jadi bisa masuk ke karakter kayak gini. Menurut saya itu yang susah. Jadi kita ini harus lengkap, sebagai leader harus lengkap, bisa memahami tim seperti apa, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, sehingga treatment terhadap mereka pun seperti apa. Sehingga membangun tim yang benar adalah kalau tim ini merasa kamu jadi satu kesatuan, sehingga ada keinginan untuk kerja bareng, kerja sama, untuk penghasilan yang lebih besar, sehingga di dalamnya tidak ada gontok-gontokan, tidak ada gap-gapan, merasa blend, aku membantu kamu, membantu tim lain juga, aku merasa ini membantu sebuah keluarga, seperti itu. Itu adalah keberhasilannya. Jadi tantangannya sebenarnya mengalahkan itu yang paling utama sih menurut saya ya. Oke, luar biasa. Memang jadi pemimpin tuh nggak mudah gitu ya. Ya, nanti kamu akan ngerasakan. Wah, luar biasa. Kamu akan tak kader juga jadi pemimpin nanti di kantor ini. Sehingga kamu bisa tahu. Jadi kalau terhadap Isa sendiri, karakternya kadang-kadang meledak-meledak. Ya. Jadi beberapa hal kan Isa sering curhat juga tuh kan. Nah, jadi treatment yang saya berikan sama Isa belum tentu saya lakukan juga terhadap teman-teman yang lain. Karena beda karakter Isa dengan karakter tim yang lain, seperti itu. Gitu sih. Oke, luar biasa. Nah, ini kira-kira ada nggak perubahan budaya kerja yang ingin Pak Roni bawakan di kantor ini? Jadi, saya pingin sih, teman-teman yang kalau datang ke kantor itu, pinginnya itu bukan, ayo kantor kumpul-kumpul, terus ayo ke kantor ngapain? Mumpung ketemu, ayo kita main game bareng, bukan gitu ya. Jadi, saya pingin teman-teman ke kantor ini harus produktif. Produktif dalam banyak hal ya. Saya sering ngomong, kita hidup ini punya berapa jam sih dalam satu hari? 24 jam. Nah, kamu pakai waktu tidur berapa? 7-8 jam. Masih ada sekitar 16 jam ya, 16-15 jam. Kamu pakai makan, terus kamu pakai ya istirahat atau segala macam berapa jam? 2 jam. Nah, kalau kamu bisa nyisikan 3-4 jam aja yang tapi benar-benar bekerja ya, artinya datang ke kantor, bekerja benar-benar menyiapkan segala sesuatunya, memfollow up klien, database dirapikan, segala macam, iklan dibenahin, iklan diupdate, disundul, apapun yang bisa dikerjakan dalam 3-4 jam per hari, menurut saya itu akan memberikan dampak luar biasa buat kalian yang ada di kantor ini. Jadi budaya itu yang sebenarnya pingin aku berikan, aku harapkan dari teman-teman yang ada di Link Pro. Jadi teman-teman ke kantor tuh harus produktif. Setelah men-challenge dirinya 3-4 jam bekerja dengan tanpa ada gangguan dari manapun, dia benar-benar kerja. Setelah itu kamu lewatin, kamu mau happy-happy, ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol sambil rokokan, biasanya di depan, monggo-monggo aja gitu loh.
Tapi please datang ke kantor tuh ada motivasinya bukan cuma pengen ketemu teman kumpul-kumpul, tapi produktif. Ya, sayang tempat kita ini cukup bagus ya untuk jadi sebuah kantor properti kalau tidak dimanfaatkan dengan hal yang produktif. Gitu. Jangan dipikir internet cepat itu bagus untuk dibuat Mobile Legends bareng-bareng gitu loh. Jadi internet yang cepat disetting supaya kamu ngupload atau download atau ngediting itu bisa lebih cepat gitu loh, bukan dipakai untuk hal-hal yang non produktif tadi. Itu sih budaya itu sah. Oke, meningkatkan produktivitas kerja di kantor. Yes, betul seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah produktivitas nih, nah kira-kira di dunia properti, di dunia real estate ini, kira-kira saat ini kondisi pasarnya gimana, Pak Roni? Kemarin di meeting kita saya udah sempat sampaikan ya saya beberapa hal ya, bahwa di 2026 ini menurut beberapa pakar juga ya, menurut prediksi beberapa pakar, kalau teman-teman nanti nggak percaya boleh tuh di searching sendiri, di googling ya, bahwa saatnya adalah 2026 hingga 2029 nanti adalah booming properti atau yang biasa disebut tuh sunrise property ya. Sunrise property akan terjadi di 2026 sampai 2029. 2026 tinggal berapa hari lagi ya saya? Ini udah tanggal 12 ya. 12. Nah, tinggal berapa hari lagi udah 2026. Nah, saya pikir bisnis properti di tahun depan 2026 itu sangat-sangat menarik untuk difokus, dikerjakan. Jangan sampai nanti di saat booming properti terjadi kita sebagai penonton aja. Teman-teman di link properti utamanya hanya sebagai penonton. Kongres di sana, teman-teman di sana closing, teman-teman di sana ke notaris segala macam closing besar dan kita cuma kongres ya, cuma hanya sekedar apa ya? Penggembira ya, penonton dan bertepuk tangan. Tapi saya berharap teman-teman terlibat di dalamnya dan jadi bagian dari booming properti tersebut. Jadi kalau di tahun ini 2025 sedikit ada slowdown, sebenarnya itu bukan sesuatu bencana, itu umum terjadi. Siklus properti tadi ya, mungkin 2025 ini siklusnya sedang kurang baik, tetapi nggak selamanya itu terjadi kok. Pasti ada siklus yang sedang menanjak atau lebih baik. Nah itu saya perkirakan di 2026 hingga 2029 nanti gitu. Jadi peluang ada di tahun depan. Peluang ada di tahun depan, wah luar biasa. Nah berarti peluang ada di tahun depan ini kira-kira apakah ada segmen buyer yang paling berkembang begitu Pak Roni? Jangankan pelanggaran hukum, membuat orang terluka dan tersakiti aja kalau bisa jangan. Apalagi misalnya ada tuh kantor properti yang dimana waktu masih harmonis itu, wah, kaulah bintang, kaulah segalanya gitu ya. Kayak istilahnya dipuji-puji lah, dirangkul, diajak kemana-mana. Tiba sudah keluar komisinya pun nggak dicairkan. Oh luar biasa. Itu parah sih. Itu merusak reputasimu sih, sungguhan sih. Merusak reputasimu banget.